Hai gengs, kembali lagi bersama aku di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film boneka pembunuh? Semoga kalian baik-baik aja ya. Karena kali ini Seliramu akan membahas sebuah film boneka sadis yang dirasuki roh jahat, yang rohnya terjebak di dalam tubuh boneka itu. Dia membunuh banyak orang yang berada di sekitarnya. Film ini pun berjudul Child Play 2 yang dirilis tahun 1990. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat semengerikan apa boneka sadis ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan, dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya boneka usang yang sedang diperbaiki. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih kepada pabrik boneka di mana seorang owner dan manajernya sedang membahas tentang anak kecil yang bernama Andy yang sedang diperiksa psikiater karena rumor dia yang diganggu boneka good guy jahat. Manajer mengatakan jika bonekanya ada di sini. Mereka melihat jika boneka itu sedang diperbaiki dan para pekerja sedang menaruh mata boneka. Mesin tiba-tiba mati, dia terlihat kesal dan menggaplok mesin itu, lalu dia tersetrum hingga dia pun moked. Scene beralih kepada Andy yang sedang diperiksa psikiater, lalu psikiater itu menanyakan apakah dia masih memimpikan Chucky, boneka itu. Andy menjawab kadang saja. Chucky mencoba mengambil badannya agar dia tidak pergi ke neraka. Kalau dia tidak segera pindah ke tubuhnya, dia akan terjebak di boneka itu selamanya. Terlihat kepala panti dan seorang pria sedang melihatnya, dan pria itu ingin mengadopsi Andy. Kepala panti mengatakan jika boneka itu dirasuki oleh roh Charles Lee Ray dalam kasusnya untuk melakukan ritual voodoo. Singkat cerita, Andy diadopsi pasutri itu. Mereka bernama Joan dan Phil. Joan mengatakan apa makanan favoritnya, lalu Andy menjawab jika dia suka telur. Ibunya selalu membuatkan itu untuk sarapan. Lalu Andy pun menatap foto ibunya yang sudah tiada. Sampailah mereka di rumah, Andy dibawa masuk dan melihat-lihat koleksi di rumah itu. Lalu Andy mendekati patung kuno dan Phil memperingati jika dalam rumah itu dia dilarang menyentuh patung-patung kuno. Joan menjelaskan jika patung itu sudah ada di keluarganya selama 3 turunan, patung itu diberikan oleh neneknya. Lalu Joan mengajak Andy ke atas. Dia diperkenalkan dengan anak adopsi lainnya yang bernama Kylie. Joan pun ngedumel karena Kylie yang selalu merokok. Andy diajak ke kamar barunya, dia dipersilahkan untuk melihat-lihat kamarnya dan Joan akan membereskan pakaiannya. Namun saat Andy melihat-lihat lemari, boneka good guys terjatuh dan Andy sangat ketakutan. Joan mengambil boneka itu dan membawanya keluar. Scene berganti kepada sang manajer yang bernama John. Dia membawa boneka good guys asli tadi dan menaruhnya di bagasi. Karena tidak muat, John pun kesal lalu menaruhnya di dalam mobil. John menelpon anaknya dan mengatakan jika dia membawa boneka untuknya. Terlihat Chucky yang sedang duduk dan John mampir ke toko swalayan. Terlihat Chucky yang bergerak dan mengambil ponsel. Dia menelpon Joan dan mengatakan jika dia mencari Andy Barclay. Terlihat John yang sedang membeli belanjaan, namun dia lupa membawa cash dan kartu kreditnya tidak bisa terpakai. Lalu John balik mobil dan melanjutkan perjalanan. Di jalanan, Chucky bangun dan menggertak John. John pun disuruh parkir ke sebuah rumah. Chucky mengancamnya dengan pistol dan Joe mengatakan jika jangan menembaknya, dia akan memberikan apa saja maunya. Namun Chucky malah membungkamnya dengan plastik dan Joe pun moked. Chucky menghampiri rumah Joan dan memasukinya.
Terlihat Joan sedang membacakan dongeng, lalu Andy mengatakan jika dia takut dan meminta Joan untuk tidak pergi. Terlihat Chucky yang sudah memasuki rumah dan boneka Good Guys bersuara. Chucky merusak boneka itu dengan patung kesayangan Phil hingga boneka itu rusak. Lalu Chucky membawanya keluar dan menguburnya di bawah ayunan. Pagi menjelang, Phil menginterogasi Kylie dan Andy siapa yang merusak patung itu, namun mereka tidak ada yang mengaku. Lalu, Phil menghukum mereka dengan mengurungnya di kamar. Andy mengatakan jika dia tidak merusak patungnya, lalu mereka pun terlihat sangat akrab. Di sisi lain terlihat Phil yang kesal karena insiden itu, lalu Joan mengatakan jika Andy masih trauma sama boneka dan memberikannya waktu agar betah tinggal di sini. Terlihat boneka Chucky dan Andy menghampirinya. Dia mengatakan jika dia sangat benci sama Chucky, lalu dia memeriksa boneka itu apakah ada baterainya atau tidak. Andy memamerkan boneka itu kepada mereka dan membawanya ke taman. Andy bertanya kepada Kylie apakah dia merindukan ayah dan ibunya, namun Kylie mengatakan jika dari kecil dia tidak tahu siapa orang tuanya. Ibunya membawa dia ke tempat adopsi waktu dia berumur 3 bulan. Lalu Kylie meminta gantian untuk main ayunan dan Andy mendorongnya dengan kencang. Phil menyuruh mereka masuk untuk makan malam, lalu Kylie menyuruhnya untuk mengambil boneka itu. Malam pun poek, terlihat Andy yang sedang tertidur dan Chucky bergerak. Di sisi lain, Joan sedang membuatkan baju untuk Kylie. Kembali kepada Andy yang sudah diikat Chucky, mulutnya pun disumpel, lalu Chucky mengajaknya bermain. Dan Chucky pun membaca mantra. Untung saja, Kylie datang dari jendela dan melihat Andy sudah dalam posisi itu. Andy berteriak jika itu semua ulah Chucky yang mengikatnya. Karena bising, Joan dan Phil pun bangun dan menenangkan Andy. Phil membawa boneka itu, namun Andy menjelaskan jika nanti Chucky bisa menangkapnya. Lalu Phil membuangnya ke gudang. Karena dilempar, hidung Chucky pun berdarah. Scene berganti di pagi hari di mana Andy mau berangkat sekolah dan Joan pun membawakan bekal telur. Dia berangkat di antar Kylie dan Kylie menanyakan bagaimana dia bisa mengikat dirinya sendiri semalam, apakah itu Chucky, sambil bercanda teh. Lalu Andy memasuki bus sekolah, terlihat Chucky yang menguntitnya dari belakang dan menempel di knalpot. Singkat cerita, jam istirahat tiba, tidak ada siswa di kelas dan terlihat Chucky yang sedang mengacak-ngacak soal. Pelajaran dimulai, Bu Guru sedang mengajar dan terlihat Andy yang gaduh. Lalu Andy mengatakan jika temannya menyentilnya. Bu Guru memeriksa soal dan terlihat tulisan kasar di tulisan Andy. Andy dihukum dan dia membuka lemari, namun ada Chucky di situ. Andy ketakutan, lalu Bu Guru menanyakan kenapa dia menulis itu di soal pelajaran. Andy tidak dibolehkan pulang dan guru menaruh Chucky di gudang, sementara Andy dikunci di kelas. Terdengar gedoran pintu dari gudang, Andy mengintipnya dan terlihat mata Chucky, lalu dia ngabret dan kabur melalui jendela. Sementara itu, Bu Guru masuk dan melihat Andy sudah tiada. Dia memeriksa ke gudang yang sangat bising dan mencari Andy di sana. Namun tiba-tiba dari selipan baju Chucky keluar dan menyiksa guru hingga ibu guru pun moked.
Scene berganti kepada Andy yang bolos ke rumah. Andy mengatakan jika Chucky mau menangkapnya, maka dari itu dia pulang. Merasa omongan Andy ngawur, Phil membawanya ke gudang dan memperlihatkan jika Chucky masih di situ. Phil semakin kesal karena ulah Andy dan ingin mengembalikannya ke panti. Sementara Andy termenung di kamar, lalu Kylie datang dan menenangkannya. Andy mengatakan jika mereka akan mengirim dia ke panti, lalu kemana dia akan pergi. Dan Kylie mengatakan bahwa sekarang Andy tidak boleh mengandalkan hidup sama orang, satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah dirinya sendiri, dan Andy harus belajar itu. Lalu Andy bilang jika kemana dia pergi, Chucky akan selalu menemukan dia. Malam pun poek, terlihat Andy mengendap-endap ke dapur dan mencari senjata untuk melawan Chucky. Dia menemukan senjata, lalu dia mendatangi gudang. Chucky terlihat tidak ada di sana dan Andy mencarinya. Terlihat Gordon yang bergerak, lalu tiba-tiba Andy menyerangnya dan menggigit Andy. Karena suara gaduh, Phil pun terbangun. Terlihat Chucky yang semakin brutal, lalu Andy mengambil senjata itu dan menyetrumnya. Tiba-tiba Phil datang dan Chucky sudah menghilang. Phil turun ke tangga, lalu Chucky bersiap dengan pangkolannya, lalu dia membangkol kaki Phil hingga Phil pun terjatuh dan tersangkut. Lalu Phil terjatuh dan dia pun moked. Joan datang dan melihat suaminya sudah tidak bernyawa lagi. Ambulan datang dan membawa jasad Phil. Singkat cerita, Joan membenahi semua pakaian Andy dan Kylie membantunya membawa koper Andy. Kepala panti menjemput Andy, mengatakan jika dia akan baik-baik saja dan meminta Andy untuk tinggal di panti lagi. Kylie datang membawa koper Andy dan Andy berpesan kepada Kylie jika Chucky masih ada di gudang dan bilang jangan sampai Chucky menangkapnya. Lalu Andy pun pergi. Polisi memeriksa TKP dan menanyakan kronologinya. Lalu Kylie membawa Chucky keluar dan membuangnya ke tong sampah. Kylie udut dan ayun-ayunan di taman, kakinya menyaruk-nyaruk tanah hingga terlihat sesuatu di tanah itu, dan dia pun menemukan boneka itu yang sudah rusak. Dia keheranan kenapa ada dua boneka. Kylie memeriksa ke tong sampah, namun Chucky sudah tidak ada di sana. Terdengar suara gaduh dari kamar Joan, lalu Kylie pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Kylie menuju kamar Joan dan melihat kamar Joan yang sudah berantakan. Dia melihat Joan yang sudah moket dengan posisi mulut terikat. Lalu Chucky pun menyerangnya. Kylie berhasil lolos, namun Chucky justru mengambil pisaunya. Dan Chucky pun menangkap Kylie lagi. Singkat cerita, Chucky mengancam Kylie untuk mengantar ke panti di mana Andy dibawa. Di sisi lain terlihat Andy yang sedang merapikan bajunya. Kembali kepada Chucky dan Kylie, Kylie menambah kecepatan dan mengerem sekaligus hingga Chucky terpelanting keluar. Lalu Kylie menabraknya dan Chucky berhasil lolos. Chucky kembali menyerang Kylie dan mengancamnya. Terdengar alarm kebakaran berbunyi dan para bocil panti berhamburan keluar. Kylie datang dengan pisau di belakangnya yang menggendong Chucky, lalu kepala membawa Andy ke tempat yang aman. Kepala mengambil Chucky, namun tiba-tiba Chucky menusuknya dengan pisau hingga kepala terpental ke mesin fotokopi dan muka dia pun tercetak. Chucky membawa kabur Andy masuk ke mobil box. Sementara Kylie terkunci di dalam, Kylie berhasil keluar dan lari mencari Andy yang sudah berada di mobil box. Kylie menyusulnya dan mengejar mobil box itu.
Terlihat Chucky yang sedang membaca mantra, lalu Kylie terus mengelakson dan menyuruh supir untuk berhenti. Mobil berhenti dan Andy sudah tidak di sana. Dia melihat Andy lari, lalu supir itu marah karena ulahnya. Terlihat Andy memasuki pabrik boneka dan Kylie menyusulnya. Chucky terus mengancam Andy dan mengarahkan ke tengah-tengah pabrik itu. Mereka sampai di tengah dan Chucky membaca mantra. Lalu langit pun seketika menghitam. Kylie mencari mereka dan Chucky terus membacakan mantra. Namun awan menghilang dan Chucky gagal menjalani ritual itu. Darahnya pun ngacret. Chucky marah karena rohnya tidak bisa berpindah ke tubuh Andy. Dia terjebak di boneka itu karena sudah terlalu lama. Lalu Kylie pun datang dan menyuruh Andy untuk lari. Andy, Kyle, you okay? Kylie memasuki lorong dan Andy mengikutinya. Di saat mau sampai, Andy terprosok dan Chucky menyerangnya. Andy terus naik dan berhasil menggapai tangan Kylie, lalu Kylie pun menjepit tangan Chucky. Chucky memaksa menarik tangannya hingga tangannya pun terputus, lalu dia menyambungnya dengan pisau. Widih, ngeri kali ya guys. Chucky keluar dari lorong dan melihat penjaga pabrik sedang membereskan boneka yang menumpuk karena ulah Kylie. Dan Chucky pun menyerangnya. Chucky terus mencari Andy dan Kylie melihatnya, lalu menggaplok Chucky hingga dia masuk ke mesin penggiling. Modar siate, kata si Kylie. Lalu Chucky digerabak mesin itu hingga tubuhnya pun meleleh. Mereka pergi, namun Kylie tersenggol mayat penjaga tadi hingga Kylie terlempar ke mesin. Aneh, Chucky pun terlihat baik-baik saja dan menyerang Andy. Lalu Andy menyemprotkan cairan panas hingga Chucky pun meleleh. Andy menolong Kylie yang kelenger dan Kylie selamat dari mesin itu. Terlihat tubuh Chucky yang meleleh dan hancur. Kylie mendekatinya dan Chucky pun bangkit. Lalu Kylie menempelkan angin ke hidungnya hingga Chucky membesar dan Chucky pun meledak. Kylie dan Andy berhasil keluar pabrik itu dan Andy bertanya, "Kita akan pergi ke rumah siapa?" Lalu Kylie menjawab, "Kita tidak tahu, Andy." Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan, bukan? Pada akhirnya Kylie berhasil menyelamatkan Andy dan boneka itu musnah. Namun pada endingnya seliramu dibuat sedih karena Andy dan Kylie pun tidak tahu akan pulang ke siapa. Ngenes ya gengs. Bagi kalian yang masih punya ayah dan ibu, sayangilah mereka selagi mereka masih ada. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film Child's Play 2 ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.